Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang teori atom mekanika kuantum. Disimak baik-baik ya. Adik-adik, sebelum kita menuju ke teori atom mekanika kuantum, mari kita mengingat kembali model atom Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu dan elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang satu ke tingkat energi yang lain. Model atom Bohr ini ternyata memiliki dua kelemahan yang mendasar. Yang pertama, teori atom Bohr hanya dapat menerangkan spektrum atom yang sederhana, seperti hidrogen, tetapi dia tidak dapat menerangkan yang lebih rumit atau yang memiliki nomor atom lebih dari satu, misalnya atom helium. Spektrum helium yang bernomor atom 2 tidak dapat dijelaskan oleh teori atom Bohr ini. Kedua, teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen, seperti mengapa spektrum hidrogen memiliki garis-garis tambahan ketika dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, ilmu pengetahuan senantiasa berkembang dan saling melengkapi. Ketidakmampuan model atom Bohr menerangkan struktur atom selain atom hidrogen dan gejala atom dalam medan magnet disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya, yaitu Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Yang pertama adalah Louis de Broglie, seorang fisikawan Prancis di mana pada tahun 1924 dia mengemukakan pendapat revolusionernya yang disebut hipotesis de Broglie. Dia menyatakan bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Jadi menurutnya, selain bersifat partikel, elektron pun dapat bersifat gelombang, sedangkan Niels Bohr berpendapat bahwa elektron adalah partikel. Ilmuwan yang kedua adalah Werner Heisenberg yang mengemukakan asas ketidakpastian Heisenberg. Asas ini menyatakan bahwa posisi dan momentum suatu partikel tidak dapat diukur secara bersamaan. Ketika posisi diketahui pasti, momentumnya sudah berubah, demikian juga sebaliknya. Menurutnya, sifat alam semesta tidak memungkinkan posisi suatu partikel yang sedang bergerak dapat ditentukan dengan pasti. Demikian juga elektron di sekitar inti. Posisi dan momentumnya tidak dapat ditentukan karena elektron selalu bergerak. Hipotesis de Broglie dan asas ketidakpastian Heisenberg merupakan dasar dari model mekanika kuantum atau mekanika gelombang yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, seorang fisikawan dari Austria, di mana pada tahun 1926 dia mengajukan konsep orbital untuk menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Orbital menyatakan suatu daerah di mana elektron paling mungkin atau berpeluang terbesar untuk ditemukan. Schrödinger sependapat dengan Heisenberg bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, namun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada suatu titik pada jarak tertentu dari intinya. Ruangan yang memiliki kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron disebut sebagai orbital. Model atom mekanika kuantum terbukti lebih tepat, dan berdasarkan model ini, para ahli fisika tidak lagi mencoba untuk menemukan lintasan elektron dan posisinya dalam sebuah atom. Akan tetapi, mereka menggunakan persamaan yang menggambarkan gelombang elektron tersebut untuk menentukan daerah di mana elektron paling mungkin ditemukan. Dalam mekanika kuantum, model orbital atom digambarkan menyerupai awan. Beberapa orbital bergabung membentuk kelompok yang disebut subkulit.
Persamaan gelombang dari Erwin Schrödinger menghasilkan 3 bilangan gelombang atau bilangan kuantum yang akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Baik adik-adik, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.